Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semua. Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa tersenyum. Kali ini saya akan berbagi tentang aksi nyata. Aksi nyata sebelumnya tidak aktif. Kita lihat seperti di gambar ini. Ketika kita sudah pastikan semua modul sudah kita kerjakan, baik menonton video, baik latihan mandiri, baik post-test, maka modul tersebut akan tercentang hijau. Seperti ini, saya sudah melakukan Merdeka Mengajar di modul 1, sudah selesai semua, mendampingi murid, sudah centang biru, terus berikutnya juga mendidik, juga sudah centang biru, dan seterusnya, sudah centang biru hijau. Dan akhirnya di bawah nanti akan muncul tanda biru, tanda bahwa aksi nyata sudah aktif. Nah, sebelumnya belum ada tanda biru, tapi setelah kita selesaikan semua pekerjaan kita di semua modul, akan muncul lakukan aksi nyata seperti di sini. Lakukan aksi nyata di Merdeka Belajar, lakukan aksi nyata di kurikulum, lakukan aksi nyata di profil pelajar Pancasila, dan seterusnya. Sampai di mana kita sudah menyelesaikan modul tersebut. Kemudian kita klik lakukan aksi nyata, akan muncul pilihan di PSP SMP 04 Diklat Pengawas. Ada dua pilihan di Merdeka Belajar. Yang pertama, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Yang kedua, membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Jika kita klik modul yang lain, topik yang lain, akan berbeda lagi pilihan aksi nyatanya. Ini khusus di Merdeka Belajar. Kemudian saya pilih pilihan pertama, penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Di situ ada petunjuk, pahami tujuan pembelajaran. Setelah kita pahami tujuan pembelajaran, komunikasikan dengan audien. Audien di sini boleh orang tua, boleh murid, boleh teman, boleh komunitas, dan sebagainya. Setelah itu kita pilih proses penyampaian via media sosial, boleh, daring juga boleh, atau luring juga boleh. Pilihan penyampaian pemahaman via media, boleh dibuatkan presentasinya, mungkin menggunakan PowerPoint, menggunakan Canva, buatkan posternya, atau mungkin buatkan lagu bagi yang hobi menyanyi, buatkan puisi bagi yang hobi berpuisi, atau mungkin membuatkan booklet dan lain-lainnya. Pilihan penyampaian daring kepada audien via media sosial, bisa di YouTube, di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Pilihan penyampaian luring via forum diskusi guru, misalnya KKG atau MGMP, K3S atau MKKS, dan lain-lain. Setelah aksi nyata kita lakukan, kita diminta untuk membuat form umpan balik, menuliskan kembali refleksi prosesnya, kemudian mengunduh dalam bentuk PDF. Membuat form umpan balik di dalam penyebaran pada audien, yang pertama sekali kita lakukan adalah form disebarkan kepada audien. Di dalam form tersebut kita lampirkan dokumentasi bukti formulirnya, kemudian jumlah umpan balik minimal 5 audien,
kemudian minta audien melanjutkan kalimat ini. Kalimat dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya berpikir bla 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 bla. Ternyata setelah dipaparkan begini. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah bla 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 bla. Jadi audien menyampaikan apa yang dipikirkan dia sebelum mendapatkan paparan tentang Merdeka Belajar, kemudian apa yang dipikirkannya setelah itu, dan apa langkah kecilnya yang akan dia buat setelah itu. Ternyata apa yang dipikirkannya berbeda dengan setelah dipaparkan. Pilihan kedua, pada modul Merdeka Belajar ada aksi nyata berupa strategi penerapan Merdeka Belajar. Langkah-langkahnya, yang pertama pahami tujuan pembelajaran, yang kedua buat strategi penerapan Merdeka Belajar sesuai pemahaman, hubungkan konsep Merdeka Belajar dengan konsep, materi, dan pengalaman lainnya. Seandainya kita pengawas, berarti pengalaman kita dulu waktu kita menjadi guru. Mungkin bisa kita hubungkan ke sana. Setelah aksi nyata, kegiatan yang dilakukan adalah komunikasikan strategi dalam bentuk visual. Dalam bentuk visual di sini bisa berupa animasi, berupa macam bergambar seperti komik, berupa YouTube, berupa audio, dan sebagainya. Kemudian kita diminta untuk membuatkan form umpan balik, menuliskan refleksi prosesnya, kemudian mengunduh dalam bentuk PDF. Komunikasikan dalam bentuk visual, ini tadi ya, bisa berupa cerita bergambar, bisa berupa video, audio, infografis, karikatur, komik, dan sebagainya. Buat form umpan balik penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Yang pertama, lampirkan dokumen. Ini untuk strategi ya, untuk strategi. Lampirkan dokumentasi bukti formulir, jumlah umpan balik minimal 5 orang audiennya. Pertanyaan terkait bagaimana strategi yang disampaikan sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar, bagaimana strategi bisa diterapkan, bagaimana kesesuaian strategi dengan target audien. Itu mungkin bisa dimuat di dalam form. Rangkuman refleksi. Setelah kita membuat form, kita rangkum hasil dari form yang diisi oleh audien. Yang pertama, hal apa yang Anda pelajari dari proses berbagi pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar. Yang kedua, bagian mana yang mengubah Anda. Yang ketiga, apa langkah konkret Anda selanjutnya. Ini yang mau kita rangkum sebagai hasil refleksi. Terakhir, setelah selesai kita buat form, setelah selesai kita rangkum, kita unggah. Jadi refleksi tersebut kita buatkan dalam bentuk PDF, kemudian kita unggah. Kita lampirkan juga dokumentasi kegiatan. Kemudian hasil pengisian form atau feedback yang dari 5 orang tadi. Kemudian rangkuman refleksinya. Dijadikan satu dalam bentuk PDF, kemudian kita upload. Thank you. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.